Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dr. Dia, spesialis paru. Kali ini saya akan membahas mengenai obesitas, hubungannya dengan penyakit paru dan penyakit kronis lain. Juga, sebagai komorbid, pada saat pandemi COVID seperti saat ini. Seperti kita ketahui bahwa obesitas meningkat di seluruh dunia dan menimbulkan angka kesakitan dan kematian untuk penyakit kronis yang meningkat pula. Dengan informasi yang saya sampaikan dalam paparan ini, saya sangat mengharapkan kita semua bisa mengurangi angka obesitas dan kesakitan penyakit kronis lain. Semoga saja. Menurut Journal of Applied Psychology, terbitan Amerika Serikat, jumlah penderita obesitas meningkat di AS, dan kemungkinan besar di dunia juga demikian. Hal ini meningkatkan resiko penyakit-penyakit kronis, seperti penyakit-penyakit antara lain jantung, DM2, kanker dan lain-lainnya. Pada lingkungan kedokteran paru, terlihat penyakit paru meningkat pada orang obesitas karena adanya mediator proinflamasi atau radang kronis yang diproduksi oleh jaringan lemak, menyebabkan low-grade state inflammation systemic, yaitu proses radang ringan yang menyeluruh seluruh tubuh. Salah satu contoh keradangan itu seperti tangan yang kena benda tumpul, dolor, kalor, fungsio lesa. Dalam artikel ilmiah berikut ini, mungkin lebih memberikan penjelasan yang lebih gamblang. Mari kita lihat. Dalam artikel ilmiah hasil penelitian mengenai hubungan kelebihan berat badan dan faal paru di Jawa Timur, tepatnya di Polwan, terhadap penurunan faal paru atau restriksi dan pengurangan pengembangan rongga dada. Ternyata beberapa penelitian menunjukkan bahwa kelebihan berat badan atau penambahan berat badan berhubungan dengan gangguan faal paru. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pada responden dengan kelebihan berat badan, berdasarkan ketiga kriteria di atas, didapatkan hubungan yang bermakna dan korelasi positif linear dengan penurunan nilai presentase kapasitas vital paru, presentase kapasitas vital paksa paru, dan berkurangnya ekspansi dada. Sangat disarankan untuk menggunakan program penurunan berat badan dengan olahraga dan diet agar dapat meningkatkan faal paru pada obesitas. Coba kita perhatikan aktivitas orang normal. Mereka tidur sama dengan puasa. Puasa berarti tidak makan. Idealnya mulai tidur jam 10 malam atau jam 22. Bangunnya jam 5 pagi. Total 7 jam. Berarti 7 jam berpuasa. Bangun jam 5 pagi sampai jam 22 malam. Total sama dengan 17 jam. Berarti 17 jam makan. Artinya waktu makan lebih lama daripada puasa. Pada orang dengan obesitas, hampir seluruh waktu bangunnya dipakai untuk makan. Luar biasa. Sering mereka bilang, saya makan hanya sedikit kok, tapi kok tetap gemuk ya? Mereka lupa, kalau mereka ngemil. Ngemil adalah makan juga. Bahkan kalori yang masuk pada saat ngemil malahan lebih besar dari kalori makan utamanya. Terus, apa ada kiat-kiat atau cara-cara mudah, sederhana, untuk menghindari kelebihan berat badan? Ya tentu adalah. Inilah rumus kurus, yang setiap orang mampu melaksanakannya. Sederhana banget kok. Rumus dasarnya yaitu, kalori masuk harus lebih sedikit dari kalori keluar. Untuk mempraktekkan rumus ini, ada dua cara, yaitu, pertama, kalori masuk dikurangi, artinya makannya dikurangi. Yang kedua, kalori keluar ditambah, artinya aktivitas atau latihan ditambah. Dan yang ketiga adalah kombinasi pertama dan kedua, dengan mengurangi makan dan menambah aktivitas atau latihan. Makan dikurangi berarti waktu makannya dikurangi, jumlah yang dimakan dikurangi, dan waktu puasa diperpanjang. Aktivitas ditambah, artinya olahraga, menggerakkan badan. Kalau sebelumnya gak pernah olahraga sama sekali, maka ayo olahraga.
Kalau olahraganya terlalu ringan, ya tambahlah. Misalnya dengan olahraga beban gitu loh. Bagaimana caranya? Mari berpatokan pada data umum bahwa waktu tidur atau puasa 7 jam dan waktu bangun identik dengan waktu makan 17 jam. Maka untuk mengurangi kalori yang masuk, waktu puasa harus diperpanjang dan waktu makan diperpendek. Pelaksanaannya seperti ini. Jam 20. Usahakan menjadi waktu terakhir makan atau terakhir ngunyah. Baik itu makan besar atau ngemil. Stop mengunyah jam 20 malam. Usahakan tidur selambat-lambatnya jam 22 atau 10 malam. Lebih awal lebih baik. Karena akan mengurangi rasa lapar waktu kita tidur. Jam 20 sampai 22 sudah mulai puasa. Kalau merasa lapar, bisa minum minuman tanpa kalori yaitu air putih, teh atau kopi tanpa gula. Setiap lapar minum. Tidurlah lebih awal biar tidak lapar. Jam 5 bangun. Jam 8 mulai sarapan. Antara jam 5 sampai jam 8 pagi masih puasa. Bila saat ini lapar, minum minuman tanpa kalori. Minum yang banyak supaya rasa lapar berkurang. Dan supaya tidak kekurangan cairan. Ingatlah bahwa semua aktivitas sel tubuh kita memerlukan air. Tubuh kita terdiri 70%-nya air. Alangkah baiknya kalau kita tidak kekurangan air. Lakukan rutinitas di atas selama 1 minggu, sampai terbiasa. Kalau sudah 1 minggu terbiasa, terus bagaimana lagi? Kalau sudah terbiasa, pelan-pelan waktu puasa ditambah, dengan cara memundurkan waktu buka puasa atau sarapannya. Kalau sebelumnya sarapan jam 8, saatnya mundurkan atau tunda sarapan jadi jam 9. Lakukan 1 minggu lagi. Kalau sudah terbiasa sarapan jam 9, mundurkan lagi 1 jam lebih lama, jadi jam 10. Lakukan 1 minggu lagi. Dan begitu seterusnya sampai jam 12 siang baru sarapan. Sehingga puasa kita akan menjadi 16 jam. Dan waktu makan tinggal 8 jam saja. Tujuan selanjutnya adalah 6 jam waktu makan dari jam 12 sampai jam 18. Waktu sisanya untuk puasa, atau kalau lapar hanya boleh minum. Sehingga waktu puasa kita jauh lebih lama dari waktu makan. Makannya pun hanya pada waktu jam-jam makan saja. Kalau sudah terbiasa, kurangi lagi waktu makan, hingga tinggal 2 jam. Jadi dalam sehari hanya makan sekali. Hal ini yang disebut dengan intermittent fasting. Selain itu ada juga yang disebut dengan prolong fasting, yaitu puasa lebih dari 24 jam. Untuk orang-orang obes, puasa diperlama, atau prolong fasting ini sangat dianjurkan. Tentunya setelah terbiasa dan sudah melalui tahap-tahap sebelumnya. Ini adalah gambaran perbandingan kalori yang masuk saat kita makan sebuah donat, dengan kalori yang keluar saat olahraga selama 1 jam. Memakan 1 buah donat tanpa topping, hanya glass, selaput gula tipis saja, sama dengan memasukkan 190 kalori. Ini kalori minimal dari sebuah donat. Besar atau kecilnya kalori ini ditentukan dari jenis toppingnya. Mari kita bandingkan dengan aktivitas berlari selama 1 jam, memerlukan kalori sebesar 570 kalori. Artinya, dengan memakan 2 buah donat dengan topping kacang dan keju, kalori yang kita buang dengan berlari selama 1 jam, akan kembali bahkan lebih tinggi kalori yang masuk. Dan makan 2 buah donat dengan topping kacang dan mentega gula itu, tidaklah membuat kita kenyang. Ini juga menunjukkan perbandingan betapa aktivitas olahraga kita selama 1 jam akan sia-sia kalau setelah itu kita makan seporsi nasi rawon atau nasi pecel, ditambah es teh manis segelas besar. Itulah kenapa olahraga saja tanpa disertai puasa tidak cukup untuk menurunkan berat badan pada orang obes. Grafik ini menunjukkan peningkatan gula darah dan insulin terkait dengan makanan yang kita makan. Antara minuman manis, tepung-tepungan atau karbo, susu, protein dan lemak. Kalau kita minum gula, bisa berupa jus buah, minuman-minuman manis, es kopi manis, maka gula darah akan dengan cepat naik kurang dari 1 jam.
dan sebentar kemudian akan segera turun lagi. Kalau makan buah segar manis, peningkatan gula darahnya akan sedikit lebih lambat, dan juga terus segera turun lagi dalam waktu kurang dari 1 jam. Sedangkan kalau kita makan karbo atau starch dan susu, gula darah akan naik dalam waktu 1 jam, dan turun lagi dalam 2 jam. Pada waktu kita makan protein, gula darah akan naik dalam waktu kurang dari 2 jam dan turun lagi dalam waktu 3 jam. Yang paling lama terjadinya kenaikan dan penurunan gula darah adalah apabila kita makan lemak atau fat. Lemak akan menaikkan gula darah dalam waktu lebih dari 2 jam dan turun dalam waktu 4 jam. Kenaikannya pun tidak terlalu tinggi. Jadi untuk mengatur gula darah kita, sangat tidak disarankan meminum atau makan gula termasuk minuman dan buah-buahan yang manis dan karbohidrat. Dan disarankan untuk mengkonsumsi lebih banyak protein dan lemak. Dan tentunya serat, yang berasal dari sayur-sayuran, juga sangat penting. Kelebihan gula darah di dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk lemak. Memakan salmon dan donat dengan kalori yang sama, rasa kenyangnya akan berbeda. Karena donat adalah karbo, dan salmon adalah protein. Protein akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Seperti di grafik sebelumnya, kadar gula darah pada waktu makan protein akan naik, dan turun dalam waktu yang lebih lama. Rasa lapar dipengaruhi oleh kadar gula dalam darah. Gula darah yang tinggi menimbulkan rasa kenyang. Gula darah yang rendah menimbulkan rasa lapar, sehingga bila penurunan gula darahnya lebih lama, menyebabkan rasa kenyangnya lebih lama juga, seperti pada waktu kita makan protein dan lemak. Makan protein dan lemak membuat kita tidak cepat menjadi lapar, karena rasa kenyangnya bertahan lebih lama. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudariku selalu sehat walafiat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.